Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Triyoga, NIM 315 dari Prodi Sistem Informasi R2. Di sini saya akan membahas mengenai ejaan bahasa Indonesia. Topik pembahasan meliputi yang pertama, pengertian ejaan, yang kedua, fungsi ejaan, yang ketiga, sejarah ejaan bahasa Indonesia, yang keempat, ruang lingkup ejaan dalam bahasa Indonesia, yang kelima, pemakaian tanda baca. Pengertian ejaan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa atau kata, kalimat dengan kaidah tulisan atau huruf yang distandardisasikan dan mempunyai makna. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa ejaan adalah seperangkat kaidah tulis-menulis yang meliputi kaidah penulisan huruf, kata, dan tanda baca yang mempunyai makna. Fungsi ejaan dalam rangka menunjang pembakuan bahasa, baik yang menyangkut pembakuan tata bahasa maupun kosakata dan peristilahan, ejaan memiliki fungsi yang cukup penting. Fungsi pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Fungsi kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Fungsi ketiga, sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1901, ejaan Ophuijsen. Ejaan Ophuijsen berlaku sejak tahun 1901 sampai dengan 18 Maret 1947. Yang kedua, pada tahun 1947, ejaan Swewandi. Ejaan Swewandi berlaku sejak tanggal 19 Maret 1947 sampai dengan 15 Agustus 1972. Yang ketiga, pada tahun 1959, ejaan Melindo. Pada tahun 1959, diadakan sidang yang membahas tentang ejaan. Hasil sidang tersebut menghasilkan konsep ejaan bersama Melindo atau Melayu Indonesia. Yang keempat, pada tahun 1972, yaitu ejaan yang disempurnakan atau yang lebih dikenal dengan sebutan EYD. Ejaan yang disempurnakan berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1972 sampai sekarang. Hal-hal yang perlu diketahui pada ejaan yang disempurnakan. Yang pertama, perubahan huruf dari ejaan Swewandi ke ejaan yang disempurnakan. Pada ejaan Swewandi, huruf J diganti dengan huruf Y pada ejaan yang disempurnakan. Contoh Panjung diganti dengan Payung. Kemudian di J diganti dengan J. Contoh Jalan diganti dengan Jalan. Huruf NJ diganti dengan NJ. Contoh Janji diganti dengan Nyanyi. Huruf EJ diganti dengan SY. Contoh Syarat dengan Syarat. Huruf TJ diganti dengan C. Cari diganti dengan Cari. Huruf CH diganti dengan KH. Contoh Akhir diganti dengan Akhir. Kedua, huruf pinjaman dari asing diresmikan. F. Nafkah, maaf, fitrah, fitnah. Huruf Y. Universitas, valuta, veto, variasi. Huruf Z. Zakat, ziarah, lazim, lezat. Hal-hal yang perlu diketahui pada ejaan yang disempurnakan. Ketiga, huruf-huruf yang sering digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan. Contohnya Furqan, Kenon. Keempat, penulisan awalan di maupun awalan ke ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh di sebagai awalan, dibaca, digabung, di bawah. Contoh ke sebagai awalan, keperluan, keadilan, ketua. Kelima, penulisan kata depan di dan kata depan ke ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh di sebagai kata depan, di kantor, di angkasa, di atas. Contoh ke sebagai kata depan, ke Surabaya, ke sana, ke ladang. Keenam, kata ulang ditulis penuh dengan huruf, tidak boleh menggunakan angka 2. Contohnya, menggunakan angka 2, saudara 2 diganti dengan saudara-saudara, berjalan 2
diganti dengan berjalan-jalan, bermain 2 diganti dengan bermain-main. Ruang lingkup ejaan dalam bahasa Indonesia. 1. Pemakaian huruf. Kedua, penulisan huruf. Ketiga, penulisan kata. Keempat, penulisan unsur serapan. Yang harus diperhatikan dalam persukuan atau pemanggalan kata. Pertama, menggunakan tanda hubung. Kedua, tidak memenggal kata dengan garis bawah. Ketiga, hindari penggalan satu huruf. Begitupun dengan nama orang. Hanya dibenarkan dengan memisahkan nama pertama dan nama kedua. Penulisan huruf. Huruf kecil digunakan sebagai untuk kata yang sifatnya partikel. Partikel yaitu preposisi, kata depan, konjungsi, kata penghubung, interjeksi, seruan perasaan. Kata ulang berbunyi, contoh, sayur mayur, karut marut. Kata ulang berimbuhan, contoh, tolong menolong, tarik menarik. Huruf miring digunakan sebagai menulis nama buku, majalah yang dikutip dari karangan, menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata, menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat, huruf pertama petikan langsung, huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, huruf pertama gelar kehormatan atau keturunan yang diikuti nama orang, huruf pertama nama jabatan atau pangkat yang diikuti nama orang, huruf pertama nama orang, huruf pertama hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara yang dipakai sebagai kata ganti. Penulisan kata. Penulisan kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Yang pertama, penulisan kata turunan, penulisan gabungan kata, penulisan partikel, penulisan singkatan dan akronim, penulisan angka, lambang, bilangan. Penulisan unsur serapan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dibagi menjadi 2. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, de facto, de jure, dan exploitation, de ihom, par ihom. Yang kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Pemakaian tanda baca. Prinsip-prinsip umum pemakaian tanda baca yaitu 1. Tanda tanya, tanda titik, tanda koma, tanda titik 2, dan tanda seru ditulis rapat tanpa spasi dengan huruf akhir dengan kata yang mendahulunya dan diberi spasi dengan kata yang sesudahnya. Yang kedua, tanda petik ganda, tanda petik tunggal, dan tanda kurung masing-masing diketik rapat dengan kata, frase, atau kalimat yang diapit. Yang ketiga, tanda hubung, tanda pisah, dan garis miring masing-masing diketik rapat dengan huruf yang mendahului dan yang mengikutinya. Yang keempat, tanda hitungan seperti sama dengan, tambah, kurang, kali, bagi, lebih kecil, lebih besar ditulis dengan jarak satu spasi dengan huruf yang mendahului dan mengikutinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.